Welcome to Dunia Anak Cerdas. Pencapaian besar dimulai dari langkah kecil. Seringkali kita terjebak dalam impian besar dan merasa terintimidasi oleh skala pencapaian yang ingin diraih. Padahal, setiap pencapaian besar selalu diawali dengan langkah kecil yang mungkin tidak tampak penting pada awalnya. Coba bayangkan seorang penulis yang ingin menulis buku. Langkah pertama yang diambil adalah menuliskan satu kalimat, kemudian satu halaman, dan seterusnya. Begitu pula seorang pengusaha yang memulai dengan satu produk atau satu pelanggan. Semua ini berawal dari hal yang sangat sederhana, namun konsistensi dalam langkah kecil ini akhirnya membentuk suatu prestasi besar. Langkah pertama seringkali merupakan yang paling sulit, karena kita tidak tahu seberapa besar dampaknya. Namun, setiap langkah yang kita ambil menambah kepercayaan diri dan momentum menuju tujuan besar. Jangan pernah meremehkan kekuatan satu langkah pertama, karena tanpa itu, kita tidak akan sampai ke tujuan akhir. Kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Seringkali kegagalan dipandang sebagai akhir dari segala usaha, padahal sebenarnya kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Semua orang yang pernah mencapai tujuan besar pasti mengalami kegagalan di suatu titik. Misalnya, Thomas Edison, penemu lampu pijar, mengalami ribuan kegagalan sebelum akhirnya menemukan metode yang tepat. Atau seorang atlet yang terus berlatih meskipun berkali-kali gagal dalam kompetisi. Setiap kegagalan memberikan pelajaran berharga yang membantu kita tumbuh dan berkembang. Kegagalan mengajarkan kita untuk memperbaiki kelemahan, mengubah strategi, dan terus mencoba sampai akhirnya berhasil. Tanpa kegagalan, kita tidak akan belajar untuk menjadi lebih baik dan lebih tangguh. Kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi justru merupakan batu loncatan yang membantu kita mencapai kesuksesan yang lebih besar. Jadi, jangan takut gagal, karena kegagalan adalah teman terbaik dalam proses menuju keberhasilan. Fokus pada tujuan jangka panjang, bukan hasil instan. Di dunia yang serba cepat ini, banyak orang cenderung menginginkan hasil instan. Kita melihat seseorang sukses dan berpikir bahwa mereka mencapainya dalam waktu singkat, padahal kenyataannya kesuksesan itu memerlukan waktu dan usaha yang konsisten. Misalnya, dalam dunia bisnis, banyak pengusaha sukses yang memulai usahanya dengan lambat dan penuh tantangan. Mereka fokus pada tujuan jangka panjang dan tidak terjebak dalam pencapaian instan. Dalam dunia olahraga, seorang atlet tidak akan menjadi juara dalam semalam. Mereka harus melalui latihan keras, pengalaman, dan pengorbanan yang tidak terlihat oleh banyak orang. Hanya dengan fokus pada tujuan jangka panjang dan memiliki ketekunan, kita dapat mengatasi rintangan-rintangan kecil yang datang di sepanjang jalan. Terkadang kita harus mengingatkan diri kita sendiri bahwa proses yang panjang ini adalah bagian dari pencapaian besar. Kesuksesan sejati tidak datang dalam sekejap, tetapi melalui kerja keras, kesabaran, dan ketekunan yang terus-menerus. Lingkungan yang positif meningkatkan motivasi kita. Lingkungan kita memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan motivasi kita. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang positif, mendukung, dan memberi energi baik, kita akan merasa lebih termotivasi untuk terus maju. Bayangkan jika setiap hari kita berada di sekitar orang-orang yang mengkritik dan meragukan kemampuan kita, tentu kita akan merasa lelah dan tidak termotivasi. Sebaliknya, jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang memberikan semangat dan dukungan, kita akan merasa lebih bersemangat dan percaya diri untuk mencapai tujuan kita. Energi positif yang kita terima dari lingkungan sekitar akan mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Ini juga berlaku dalam ruang kerja, di mana suasana yang menyenangkan dan kolaboratif dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memilih lingkungan yang mendukung tujuan dan impian kita. Lingkungan yang positif bukan hanya memberikan dukungan, tetapi juga memberikan inspirasi dan energi untuk mencapai lebih banyak hal. Rutin harian kecil dapat mengubah hidup Anda. Kadang-kadang kita berpikir bahwa perubahan besar membutuhkan tindakan besar, padahal kenyataannya perubahan besar itu justru datang dari rutinitas kecil yang kita lakukan setiap hari. Kebiasaan harian yang sederhana, seperti membaca beberapa halaman buku setiap pagi atau berjalan kaki selama 10 menit setiap hari, lama-kelamaan akan menghasilkan perubahan yang luar biasa. Kebiasaan kecil ini mungkin tidak langsung terlihat efeknya, namun seiring berjalannya waktu, mereka akan membentuk karakter dan pola pikir yang lebih baik. Jika dilakukan secara konsisten, kebiasaan kecil ini akan memperbaiki kualitas hidup kita secara keseluruhan. Misalnya, kebiasaan membaca dapat memperluas pengetahuan dan perspektif kita,
yang pada gilirannya meningkatkan motivasi dan kreativitas. Atau, dengan rutinitas olahraga ringan setiap hari, tubuh kita menjadi lebih sehat dan bugar. Ini membuktikan bahwa perubahan besar dalam hidup kita tidak perlu dimulai dengan langkah besar, tetapi bisa dimulai dengan tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Membaca dapat memperluas wawasan dan meningkatkan motivasi. Membaca adalah salah satu cara terbaik untuk memperluas wawasan dan meningkatkan motivasi kita. Ketika kita membaca, kita tidak hanya memperoleh informasi baru, tetapi juga mengasah kemampuan berpikir kritis dan memperluas perspektif kita tentang dunia. Membaca buku biografi, misalnya, bisa memberikan kita inspirasi dari kisah hidup orang-orang yang berhasil mengatasi rintangan dan mencapai tujuan besar. Dengan mengetahui perjalanan mereka, kita bisa belajar dari pengalaman mereka dan merasa termotivasi untuk mengejar impian kita sendiri. Selain itu, membaca juga memperkaya kosakata kita, yang meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan menambah rasa percaya diri. Buku juga bisa memberikan kita ide-ide segar dan membuka pikiran kita terhadap kemungkinan-kemungkinan baru yang sebelumnya tidak kita sadari. Jadi, jika kita ingin terus berkembang dan termotivasi, mulailah dengan membaca. Bahkan jika hanya 10 halaman setiap hari, itu sudah cukup untuk memberi kita pengetahuan dan inspirasi baru yang dapat mengubah hidup kita. Kreativitas bisa berkembang di tengah keterbatasan. Seringkali kita berpikir bahwa kreativitas datang dari kebebasan tanpa batas, tetapi tahukah Anda bahwa justru batasan yang ada di sekitar kita bisa mendorong kreativitas? Mungkin ini terdengar bertentangan dengan intuisi kita, namun banyak studi menunjukkan bahwa keterbatasan, baik dalam hal waktu, anggaran, maupun sumber daya, justru dapat memunculkan ide-ide yang lebih inovatif. Bayangkan jika Anda seorang seniman yang harus menciptakan karya seni dengan hanya menggunakan 3 warna dasar. Meskipun terbatas, banyak seniman besar yang justru menciptakan karya luar biasa dari batasan tersebut. Begitu pula dalam dunia bisnis, perusahaan yang beroperasi di industri yang penuh regulasi ketat seringkali menghasilkan produk atau layanan yang lebih kreatif karena mereka harus mencari cara untuk berinovasi di dalam batasan-batasan yang ada. Dengan batasan, kita dipaksa untuk berpikir lebih dalam dan mencari solusi yang lebih efektif. Sebaliknya, jika terlalu banyak kebebasan, kita bisa merasa kewalahan dengan banyaknya pilihan yang ada, yang bisa mengurangi fokus dan efektivitas ide kita. Jadi, alih-alih melihat batasan sebagai hambatan, kita sebaiknya melihatnya sebagai tantangan yang memicu kreativitas kita. Batasan memberi kita arah dan memaksa kita untuk berpikir lebih cermat, yang akhirnya menghasilkan solusi yang lebih inovatif. Tertawa itu bisa meningkatkan produktivitas. Tertawa bukan hanya sekadar tanda kebahagiaan, tetapi juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan mental dan produktivitas kita. Ketika kita tertawa, tubuh kita melepaskan hormon endorfin, yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan, serta oksitosin yang dapat meningkatkan rasa percaya diri dan koneksi sosial. Ini adalah alasan mengapa kita sering merasa lebih ringan dan lebih bersemangat setelah tertawa. Bahkan, tertawa bisa mengurangi tingkat stres, yang seringkali menjadi penghalang utama produktivitas. Bayangkan Anda sedang bekerja di bawah tekanan yang tinggi, dan kemudian Anda menonton video lucu atau berbagi cerita kocak dengan teman-teman. Anda mungkin merasa lebih santai, lebih berenergi, dan siap untuk melanjutkan pekerjaan dengan semangat baru. Hal ini juga berlaku di tempat kerja. Di lingkungan kerja yang positif dan penuh tawa, suasana hati cenderung lebih baik, hubungan antar rekan lebih harmonis, dan produktivitas meningkat. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Harvard Business Review menunjukkan bahwa tim yang sering tertawa bersama-sama cenderung lebih efektif dalam berkolaborasi dan menyelesaikan tugas-tugas mereka. Tertawa juga bisa meningkatkan kreativitas, karena kita menjadi lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan lebih siap untuk berpikir di luar kebiasaan. Tentu saja, tertawa tidak bisa menjadi satu-satunya cara untuk meningkatkan produktivitas, tetapi ini adalah salah satu cara yang mudah dan menyenangkan untuk memberi dorongan pada motivasi dan kinerja kita. Jadi, jangan ragu untuk tertawa di tengah kesibukan. Selain menyenangkan, itu juga dapat membantu Anda menjadi lebih produktif. Berjalan kaki dapat meningkatkan kreativitas. Berjalan kaki mungkin terdengar seperti aktivitas yang sederhana, namun siapa sangka bahwa aktivitas ini memiliki manfaat luar biasa untuk meningkatkan kreativitas kita? Ketika kita berjalan, terutama di luar ruangan, aliran darah ke otak meningkat, yang dapat merangsang ide-ide baru. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang berjalan saat berpikir cenderung menghasilkan ide-ide yang lebih kreatif dibandingkan mereka yang hanya duduk diam.
Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Opezzo dan Schwartz pada tahun 2014 menunjukkan bahwa berjalan kaki dapat meningkatkan kemampuan kita untuk memecahkan masalah dan berpikir kreatif. Ini karena berjalan membantu kita untuk mengalihkan perhatian dari masalah yang sedang kita hadapi dan memberi ruang bagi pikiran kita untuk mengembara, mencari solusi baru. Bahkan banyak pemikir besar dan penulis terkenal yang menggunakan rutinitas berjalan kaki sebagai cara untuk merangsang kreativitas mereka. Steve Jobs, misalnya, dikenal sering mengadakan pertemuan berjalan kaki dengan rekan-rekannya. Terkadang, langkah-langkah kecil di luar ruangan dapat membawa kita menuju penemuan besar dalam ide dan pemikiran. Tak hanya itu, berjalan kaki juga memiliki manfaat fisik yang baik untuk tubuh kita, seperti meningkatkan kebugaran dan mengurangi stres. Semua ini berkontribusi pada peningkatan kreativitas dan produktivitas kita. Jadi, jika Anda merasa terjebak dalam rutinitas atau kekurangan ide, cobalah untuk berjalan kaki sebentar. Itu mungkin memberikan perspektif baru yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan tugas atau proyek Anda. Menulis tujuan dapat meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan tersebut. Mungkin Anda sudah sering mendengar bahwa menulis tujuan dapat membantu kita mencapainya, tetapi apakah Anda tahu seberapa besar dampaknya? Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Gail Matthews di Dominican University menunjukkan bahwa orang yang menulis tujuan mereka memiliki peluang 42% lebih besar untuk mencapainya dibandingkan dengan mereka yang hanya memikirkan tujuan tersebut tanpa menuliskannya. Ini menunjukkan bahwa menulis tujuan bukan hanya sekadar langkah awal yang sederhana, tetapi merupakan langkah yang sangat penting dalam perjalanan menuju kesuksesan. Ketika kita menulis tujuan, kita tidak hanya membuatnya lebih konkret, tetapi juga memaksa diri kita untuk berpikir lebih spesifik tentang apa yang ingin kita capai dan bagaimana cara mencapainya. Menulis tujuan juga membantu kita untuk memecahnya menjadi langkah-langkah kecil yang dapat kita lakukan setiap hari, yang membuat tujuan besar terasa lebih terjangkau. Selain itu, menulis tujuan membuat kita lebih bertanggung jawab, karena kita memiliki catatan yang dapat kita periksa dan evaluasi secara berkala. Ini memberi kita rasa pencapaian setiap kali kita mencapai satu langkah kecil menuju tujuan kita. Tidak hanya itu, menulis juga memberikan motivasi ekstra karena kita melihat secara nyata komitmen kita terhadap tujuan tersebut. Jadi, jika Anda ingin meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan Anda, mulailah dengan menulisnya. Dengan menuliskannya, Anda memberikan diri Anda sendiri peluang yang lebih besar untuk mencapai apa yang Anda impikan. Kekuatan visualisasi dapat mempercepat pencapaian tujuan. Visualisasi bukan hanya sekadar membayangkan hal-hal indah, tetapi juga merupakan teknik yang kuat untuk meningkatkan motivasi dan mempercepat pencapaian tujuan. Banyak orang sukses, mulai dari atlet hingga pengusaha, menggunakan visualisasi sebagai bagian dari rutinitas mereka. Teknik ini melibatkan membayangkan diri Anda mencapai tujuan Anda, merasakan kegembiraan dan kepuasan yang datang dengan pencapaian tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa visualisasi dapat memicu bagian otak yang sama dengan saat kita benar-benar mencapai tujuan tersebut. Ketika kita memvisualisasikan kesuksesan, kita memberi sinyal kepada otak kita bahwa tujuan itu mungkin tercapai, yang meningkatkan rasa percaya diri dan semangat kita untuk berusaha lebih keras. Salah satu contoh visualisasi yang terkenal adalah yang dilakukan oleh atlet Olimpiade, yang secara mental membayangkan diri mereka memenangkan medali emas sebelum mereka bertanding. Dengan cara ini, mereka melatih otak mereka untuk mengatasi rasa takut, keraguan, dan stres yang muncul saat bertanding. Namun, visualisasi harus dilakukan dengan cara yang benar. Tidak cukup hanya membayangkan tujuan kita tercapai, kita juga harus menyusun rencana yang jelas dan mengambil langkah nyata untuk mencapainya. Visualisasi akan lebih efektif jika diikuti dengan tindakan yang nyata. Ketika kita memvisualisasikan tujuan kita dan menggabungkannya dengan langkah-langkah konkret, kita semakin dekat untuk mencapainya. Jadi, jika Anda ingin mencapai tujuan besar Anda, luangkan waktu untuk memvisualisasikannya dengan jelas dan rasakan perasaan kesuksesan itu. Itu adalah langkah pertama yang penting untuk mewujudkannya.